Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Cilegon menggelar apel siaga bencana untuk bersiap menghadapi kemungkinan bencana alam datang sewaktu-waktu. Selain kesiapsiagaan personel tanggap bencana, jalur evakuasi dan lokasi pengungsian darurat disiapkan untuk mengantisipasi ancaman bencana alam hidrometeorologis maupun potensi tsunami 8 meter seperti yang diperingatkan oleh BMKG. Sebagai kewaspadaan bencana, Pemkot Cilegon telah menyiapkan sejumlah titik evakuasi di dataran tinggi dan kawasan terbuka yang jauh dari pantai hingga kawasan pabrik kimia. Ini sesuai dengan daripada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata ruang dan wilayah Kota Cilegon. Sudah kita jelaskan masing-masing itu nanti, makanya kita mau hari ini langsung kita rapatkan Forkopimda agar supaya kita bisa mengetahui secara lebih detail ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan setelah ini, setelah bikin surat, setelah apel, kemudian kita harus melakukan apa. Kami butuh masukan-masukan dari unsur-unsur Forkopimda. Dalam rapat kerja kesiapan libur Natal dan Tahun Baru antara Komisi 5 DPR dan sejumlah kementerian serta lembaga pada Rabu lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati menyebut potensi cuaca buruk dan potensi tsunami setinggi 8 meter di Cilegon, Banten dapat terjadi selama masa Nataru. Itu juga tempat wisata di Selat Sunda dapat berpotensi skenario terburuk mengalami tsunami dengan ketinggian hingga 8 meter. Pernyataan Kepala BMKG mengenai potensi tsunami 8 meter di Cilegon saat Nataru berkembang menjadi isu liar pada sebagian kalangan masyarakat. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono memperjelas peringatan mengenai potensi tsunami 8 meter yang disampaikan Kepala BMKG bukanlah prediksi, melainkan potensi yang diolah dari pemodelan jika skenario terburuk terjadi. Warga Cilegon dan sekitarnya diminta tak perlu panik dan cemas berlebihan, sebab belum ada tanda-tanda kota Cilegon dalam waktu dekat akan diguncang bencana tsunami. Apa yang disampaikan BMKG itu sebenarnya bukan prediksi ya, tapi itu adalah potensi ya. Jadi BMKG sama sekali tidak bermaksud memberikan prediksi bahwa pada periode Natal dan Tahun Baru nanti itu akan terjadi tsunami. Sama sekali tidak seperti itu. Yang benar adalah bahwa kita memang perlu memiliki kesiagaan terkait dengan Natal dan Tahun Baru, termasuk itu dari fenomena cuaca, kemudian iklim, kemudian juga gelombang laut, kemudian gempa dan tsunami ya. Tak hanya kawasan Cilegon dan sekitarnya, BMKG sebenarnya telah membuat mitigasi berupa peta rawan bahaya tsunami di sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera. Sebanyak 41 peta rawan bahaya dengan skenario pemodelan tsunami terdapat di Pulau Jawa dengan sebaran 5 peta di Banten, 5 peta di Jawa Barat, 17 peta di Jawa Tengah, 3 peta di daerah istimewa Yogyakarta, dan 11 peta di Jawa Timur. Dari pemodelan BMKG, tsunami di Selat Sunda dapat mencapai pesisir Jakarta. Hasil pemodelan menunjukkan tsunami akibat gempa bermagnitudo 8,7 di Selat Sunda dapat sampai ke pantai Jakarta 3 jam setelah gempa terjadi. Wilayah Indonesia rawan oleh beragam bencana alam, tak hanya berada pada jalur cincin api Pasifik, Nusantara juga menjadi titik temu lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Indonesia juga berada di garis ekuator yang menimbulkan kerawanan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah maupun masyarakat bersama-sama memitigasi dan menanggulangi bahaya. Tim Liputan, Kompas TV. Penumpangnya